Velas, kembali lagi di dalam video pembahasan prediksi kelima latihan soal TKA Kimia. Dan hari ini merupakan part ketiga dari video pembahasan prediksi yang kelima. Dan saya mohon maaf baru bisa mengupload video ini karena masih dalam berbagai macam kegiatan. Oke, kita langsung saja untuk mengerjakan soal part ketiga ini. Jadi di soal ini saya punya suatu studi kasus ya. Jadi studi kasusnya sederhana, bahwasanya limbah kulit singkong. Siapa di sini yang suka makan singkong? Boleh tulis di kolom komentar. Jadi limbah kulit singkong ini bisa digunakan sebagai bahan pemadam api. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam kulit singkong mengandung suatu senyawa bernama kalium sitrat. Kalium sitrat ini sendiri memiliki rumus molekul C6H5K3O7 dengan massa molekul relatifnya sebesar 306 gram per mol. Nah, zat inilah yang berperan penting dalam proses pemadaman api. Nah, jika kalium memiliki nomor massa 39 gram per mol, berapakah persentase massa kalium dalam kalium sitrat? Nah, ini merupakan salah satu tipe soal dari stokiometri tentang persentase massa. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, sebenarnya cara mudahnya adalah persentase kalium itu bisa diperoleh dari banyaknya atom kalium dalam senyawa tersebut dibagi dengan Mr dari senyawa tersebut dikali dengan 100%. Nah, di sini kita memiliki kalium sebanyak 3 ya. Berarti nomor masanya dikali 3. Jadi karena ada 3 atom kalium dalam kalium sitrat, maka 3 dikali nomor masanya kalium dibagi dengan Mr dari kalium sitrat. Seperti itu. Oh ya, tidak lupa untuk dikali dengan 100%. Berarti 3 dikali 39 dibagi dengan 306 dikali 100%. Kurang lebih hasilnya 117 dibagi 306 dikali 100%. Hasilnya adalah 38,2%. Atau kita bisa bulatkan sesuai dengan opsi jawaban yang tersedia, yaitu 38%, seperti itu. Sehingga opsi jawaban yang tepat adalah yang B. Kurang lebih seperti itu ya untuk soal yang pertama ini. Oke, kakak mengingatkan sekali lagi, jika teman-teman sangat tertarik dengan konten-konten pembahasan soal TKA Kimia di channel ini, silahkan subscribe teman-teman supaya kalian tidak ketinggalan dengan update video yang terbaru. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini juga sebuah studi kasus kembali teman-teman. Jadi dalam suatu riset ya, peneliti berhasil mengubah limbah minyak goreng yang biasa teman-teman perhatikan di dapur atau di rumah teman-teman. Bahwasanya limbah minyak goreng ini bisa diubah menjadi suatu biodiesel yang memenuhi standar tertentu. Nah, proses konversi atau mengubah limbah minyak goreng ini dapat terjadi jika kita menggunakan alkohol dengan adanya basa, supaya minyak tersebut bisa dikonversi menjadi suatu biodiesel dan hasil samping berupa gliserin. Untuk lebih lengkapnya, ini adalah jenis reaksinya seperti itu. Nah, ini merupakan aplikasi ya dari konsep dinamika reaksi, salah satu konsep pada kimia fisik, di mana kita diminta nih untuk menentukan laju reaksi dari reaksi yang sudah ada. Nah, di sini diketahui bahwasanya jika konsentrasi awal trigliserida itu sendiri adalah sebesar 1,6 molar atau mol per liter, seperti itu. Kemudian setelah reaksi berjalan kurang lebih selama 20 detik, ternyata diperoleh biodiesel sebesar 0,4 molar. Kira-kira pernyataannya sesuai dengan konsep reaksi tersebut apa? Seperti itu. Nah, jika kita perhatikan di reaksinya itu sendiri, ternyata besarnya koefisien reaksi dari trigliserida itu sendiri adalah nilainya 1, dan biodiesel yang dihasilkan juga nilainya 1 secara perbandingan koefisien. Maka otomatis besarnya laju pengurangan trigliserida ini sendiri bisa dituliskan seperti ini. Jadi laju pengurangan si A, kita anggap saja ini sebagai senyawa A, ini B, ini C, ini D, seperti itu. Maka laju reaksi untuk trigliserida atau A bisa kita tuliskan seperti ini.
bahwasanya di awal reaksi kan dia memiliki konsentrasi 1,6 molar ya. Kemudian diketahui setelah reaksi berjalan 20 detik terbentuk 0,4. Karena secara perbandingan koefisiennya 1:1, maka otomatis besarnya penurunan konsentrasi dari si trigliserida itu sendiri juga nilainya sebesar 0,4 molar, karena secara perbandingan koefisien sama 1:1 dibagi dengan perubahan waktu yang digunakan setelah terbentuk 0,4 mol liter biodiesel, yaitu 20 detik. Berarti 20 detik seperti ini. Nah, jika kita perhatikan di soal, ternyata ada jawaban C yang mendukung pernyataan tersebut. Jadi kita tidak perlu menghitung sampai hasil akhirnya, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih reaksinya seperti ini dan cara penyelesaian soalnya seperti ini ya, untuk soal yang berkaitan dengan konsep laju reaksi. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal yang ketiga cukup panjang ya teman-teman, lagi-lagi masih seputar kimia fisik. Untuk subtopiknya yaitu tentang elektrokimia. Lebih spesifik lagi ini tentang aplikasi reaksi redoks, reaksi reduksi oksidasi ya pada dunia penelitian. Yang bahwasanya seperti ini. Jadi dalam suatu penelitian di tahun ini, di tahun 2025, peneliti berhasil menemukan suatu formulasi katalis yang dapat digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi gas metana atau gas alam. Nah, katalis ini dibuat dari campuran logam nikel dan alumina. Namun yang menjadi poin menarik di sini adalah nikel yang digunakan sebagai katalis ini diperoleh dari hasil dari hasil daur ulang, yaitu limbah baterai. Dan aluminanya sendiri itu diperoleh dari limbah aluminium. Jadi benar-benar sangat green chemistry sekali, atau sangat kita menggunakan limbah sebagai bahan baku untuk menghasilkan suatu katalis yang powerful nih, supaya dapat mengubah gas karbon dioksida yang merupakan salah satu faktor dalam pemanasan global untuk diubah menjadi gas metana, seperti itu. Nah, melalui pendekatan secara green chemistry, katalis ini dapat mengubah karbon dioksida menjadi metana. Nah, di dalam proses tersebut, proses pembuatan alumina dari limbah aluminium foil itu tadi dibagi ke dalam 3 tahapan reaksi. Oke. Jadi di tahap reaksi yang pertama, limbah aluminium foil ini direaksikan dengan asam kuat yaitu HCl, menghasilkan AlCl3 dan membebaskan gas hidrogen. AlCl3 yang diperoleh di reaksi yang pertama kemudian dibasahkan menggunakan suatu basa kuat NaOH, dan kita mendapatkan endapan berupa aluminium trihidroksida atau aluminium hidroksida. Nah, aluminium hidroksida ini kemudian dipanaskan untuk melepaskan molekul air yang terikat supaya di akhir didapatkanlah alumina. Seperti itu. Nah, dari wacana singkat tadi, kira-kira manakah pernyataan yang sesuai untuk mendeskripsikan jalannya reaksi dari penelitian tersebut? Oke, kita cek dulu pernyataan yang pertama. Reaksi pertama merupakan jenis reaksi redoks. Ini pernyataan yang pertama ya. Apakah benar reaksi pertama merupakan jenis reaksi redoks? Kita cek. Oke, jadi saya tulis di sini saja. Jadi Al plus HCl membentuk AlCl3 plus 3H2 seperti ini. Oke. Al di sini biloxnya 0 ya. Kemudian bilox Al di AlCl3 adalah positif 3. Karena Cl itu sendiri min 1, 3 dikali min 1 min 3, supaya totalnya 0, maka biloxnya Al harus 3. Nah, dari 0 ke positif 3 itu namanya peristiwa oksidasi ya, oksidasi. Kemudian kita lihat hidrogen. Hidrogen di sini nilainya adalah positif 1, Cl negatif 1 ya teman-teman. Jadi Cl tidak mengalami perubahan. Kita cek hidrogen. Hidrogen di HCl itu positif 1, sedangkan hidrogen pada H2 biloxnya 0. Maka dari positif 1 ke 0 itu dinamakan peristiwa reduksi. Jadi sudah jelas bahwasanya pernyataan pertama bahwa reaksi 1 merupakan jenis reaksi redoks itu bernilai benar. Seperti itu. Oke. Kemudian pada reaksi 1, Al mengalami reaksi reduksi dan hidrogen mengalami oksidasi.
Justru kebalikannya ya. Jadi aluminium itu yang mengalami oksidasi, sedangkan hidrogen yang mengalami reduksi. Jadi pernyataan yang kedua ini bernilai salah. Oke. Kemudian kita cek pernyataan ketiga, massa alumina yang didapatkan ialah 25,5 mg jika menggunakan 27 mg limbah aluminium. Oke, ini namanya reaksi balik ya. Jadi kita mendapatkan sesuatu di akhir untuk menentukan kira-kira di awal itu ada berapa banyak reaktan yang digunakan, seperti itu. Maka jika pendekatan seperti itu, maka kita tinggal menghitung nih berapakah jumlah massa AlOH3 yang didapatkan dari hasil ketiga, kemudian jumlah mol tersebut kita gunakan untuk menentukan jumlah AlCl3 di reaksi yang kedua, kemudian jumlah AlCl3 inilah yang akan menentukan nih benar nggak jumlah aluminium itu sebesar 27 mg, seperti itu. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita memastikan dulu reaksinya seperti itu, apakah reaksinya sudah setara atau belum, seperti itu. Oke, jadi reaksi yang ketiga, AlOH3 kemudian menjadi Al2O3 seperti ini. Sebenarnya ada tambahan ya, yaitu H2O, seperti itu. Karena ketika dipanaskan kita membebaskan molekul air. Oke, kita cek bahwasanya ini harusnya adalah 2 ya, karena di sebelah kanan ada 2, kemudian total oksigennya menjadi 6, berarti ini harus 3 H2O. Maka reaksi ini udah setara. Oke, karena massa aluminiumnya sebesar 25,5, maka kita bisa menentukan nih berapakah mol dari AlOH3 dengan perbandingan koefisien. Berarti molnya AlOH3 itu adalah 2/1 kali mol dari Al2O3, seperti itu. Nah, kita hitung dulu nih berapakah mol dari Al2O3. Berarti 25,5 dibagi dengan 54, karena MR nya itu berarti 54 ditambah 48 ya, berarti hasilnya adalah 102 ya, 102. Maka dibagi 102, hasilnya adalah 0,25 dikali 2, maka hasilnya 0,5 mol, seperti itu. Oke, jadi molnya AlOH3 adalah sebesar 0,5 mol nih. Oke, sekarang dengan menggunakan mol yang dapat di reaksi yang ketiga, kita tentukan nih berapa banyak mol untuk AlCl3. Nah, sekarang kita lihat reaksinya dulu nih. Reaksinya sudah setara atau belum? Ternyata belum. Maka kita setarakan terlebih dahulu. Oke. Jadi karena ada Cl3 di sini, maka NaCl-nya juga harus 3. Kemudian karena ada OH-nya 3 di situ, maka NaOH koefisiennya juga 3. Nah, berarti jumlah molnya AlCl3 itu sama dengan molnya AlOH3 kali ya, karena secara koefisien reaksi sama. Berarti nilainya 0,50 mol. Setelah ini baru kita menentukan nih berapa banyak mol Al di reaksi yang pertama. Nah, kita lihat dulu reaksinya udah setara atau belum. Ternyata reaksinya belum setara ya. Kita tambahkan koefisien 3 di HCl supaya reaksi ini udah berjalan setara. Oh, sahabat, jumlah hidrogennya harusnya 6 ya teman-teman. 6 seperti ini, maka AlCl3-nya harus koefisiennya 2 seperti ini. Ya, ini setara. Oke, karena perbandingan koefisiennya adalah 1:2 ya, maka molnya Al itu adalah 1/2 dikali 0,50, sehingga hasilnya adalah 0,25 mol, seperti itu. Oke, baru kita bisa menentukan berapakah jumlah massa Al. Maka massa Al ini sendiri adalah 0,25 dikali dengan AR-nya, yaitu 27, seperti itu ya. Jadi 27 dikali dengan 0,25, atau bisa kita katakan 27 dibagi 4 ya. Hasilnya adalah 6,75 mg, seperti itu. Maka pernyataan ini bernilai salah ya. Panjang sekali ya teman-teman ya untuk mengerjakan soal seperti ini.
Kemudian kita lanjut ya untuk pernyataan yang keempat. Jika 27 mg aluminium habis bereaksi dan menghasilkan gas hidrogen saat STP, maka besarnya volume adalah seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya teman-teman, karena di sini jika diketahui 27 mg aluminium, maka kita perhitungannya berbeda ya dari soal yang ketiga tadi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada 27 mg aluminium, berarti kan molnya aluminium kita pakainya milimol ya teman-teman, karena dia miligram. Maka 27 gram dibagi dengan AR nya nih, berarti 27 mg dibagi 27 mg per milimol, sehingga hasilnya adalah 1 milimol. Oke, karena milimolnya berjumlah 1, maka otomatis jumlah milimol H2 adalah dengan perbandingan koefisien, yaitu 1:3. Berarti jumlah milimol H2 adalah 3 milimol ya, karena 3 kalinya, seperti itu. Kemudian maka volume H2 saat STP itu tinggal 3 milimol dibagi 1000 ya teman-teman. Dibagi 1000 karena satuannya harus dalam satuan internasional dikali dengan 22,4 liter per mol. Seperti itu ya. Jadi harus dibagi 1000, berarti 3 dikali 22,4 dibagi 1000. Hasilnya adalah 0,0672 liter. Seperti itu. Oke. Jadi pernyataan yang keempat juga bernilai salah ya. Seperti itu. Memang ini cukup panjang pengerjaannya. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, jadi saya punya amonia, suatu proses sederhana dengan mereaksikan gas hidrogen nitrogen. Diketahui reaksi memiliki nilai delta H negatif, artinya reaksi berjalan secara eksotermis. Kira-kira kondisi manakah yang dapat menghasilkan amonia dalam jumlah yang optimal? Nah, kita lihat pernyataan pertama, reaksi dilakukan pada tekanan tinggi. Seperti itu. Nah, teman-teman harus ingat kembali ya faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi, kalau reaksi dilakukan pada tekanan tinggi atau tekanannya diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah koefisien reaksi atau jumlah mol yang kecil. Nah, kita perhatikan nih, di sini total molnya adalah 4, sedangkan di amonia itu hanya 2. Maka otomatis reaksi akan bergerak ke amonia ya, maka pernyataannya benar. Seperti itu. Selanjutnya, jika suhu dinaikkan. Nah, jika kita perhatikan bahwasanya reaksi berjalan secara eksotermis, maka kalau mau terbentuk amonia harusnya suhunya diturunkan supaya reaksi bergerak mengarah ke pembentukan amonia. Karena suhu reaksi dinaikkan di pernyataan ini, maka justru reaksi bergerak ke arah reaktan. Seperti itu ya. Jadi bergerak ke arah gas nitrogen maupun gas hidrogen. Sehingga pernyataan ini bernilai salah. Jadi harusnya suhunya itu diturunkan supaya reaksi bergerak ke arah pembentukan amonia. Kemudian menggunakan katalis. Menggunakan katalis sebenarnya tidak menggeser kesetimbangan, tapi karena ini menyatakan bahwa jumlahnya harus optimal yang didapatkan, maka penggunaan katalis ini berfungsi untuk mempercepat terjadinya reaksi seperti itu. Karena reaksi berjalan bisa lebih cepat, otomatis pembentukan amonianya bisa terbentuk dalam jumlah yang optimal. Maka pernyataan ini menilai benar seperti itu. Konsentrasi hidrogen dinaikkan seperti itu. Oke, ketika konsentrasi hidrogen dinaikkan, maka otomatis reaksi akan bergeser ke arah produk seperti itu. Maka pernyataan ini bernilai benar. Kemudian volume gas nitrogen diturunkan. Nah, volume berbanding lurus dengan jumlah mol zat. Apabila volume sistem itu diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi dengan jumlah mol terbesar. Nah, berarti reaksi justru akan bergerak ke arah reaktan dibanding bergerak ke arah produk. Seperti itu. Oke, jadi ketika volume salah satu zat itu diturunkan, maka reaksi bisa bergerak ke arah pembentukan produk. Seperti itu. Oke, karena jumlah molnya paling kecil ya si amonianya. Jadi pernyataan ini benar. Oke, saya rasa itu cukup untuk video part yang ketiga ini. Silakan menonton video part pertama dan kedua, dan sampai jumpa
di video-video pembahasan selanjutnya. See ya!